Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawa materi mengenai sadari di bulan Februari tahun 2026. Saya sebagai asisten pengadaan Hostimain Dayana PTPN 1 Regional 1. Nah, apa sebenarnya yang dikatakan dengan risk culture atau di dalam bahasa Indonesia adalah budaya sadar resiko. Nah, budaya sadar resiko ini adalah merupakan organisasi yang harus kita pupuk di lingkungan kita, di mana adanya kesadaran dan juga resiko, identifikasi suatu resiko yang juga proaktif dan komunikasi yang terbuka senantiasa didorong. Nah, budaya resiko ini harus kuat dan kita dapat memberdayakan karyawan kita untuk mengidentifikasi dan juga melaporkan resiko dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab kita bersama terhadap praktik-praktik manajemen resiko ke dalam operasional sehari-hari kita. Nah, culture is strategy for breakfast. Nah, ini bisa kita lihat di mana saat ini kan kita fokus terhadap kecanggihan teknologi ya. Nah, ini terkadang kita saking canggihnya tidak peduli dengan yang terjadi. Nah, di mana data-data kita banyak tersadap ataupun mungkin terekam oleh pihak luar yang dapat menimbulkan kerugian terhadap kita. Nah, hal ini menimbulkan sistem yang gagal. Nah, hal ini kita harus sadar resiko yang akan ditimbulkan ke depannya. Nah, manajemen resiko ini adalah radar ataupun sistem navigasi ataupun sekunci penyelamat kita di dalam suatu kapal. Di mana kapal ini tidak akan pernah tercapai terhadap tujuan pelayaran kita dengan jangka yang panjang atau sustainability jika radarnya atau dikatakan sebagai manajemen risiko ini rusak dan tidak bisa melihat badai ataupun karang di depannya. Nah, manajemen risiko ini juga melibatkan yang namanya upaya-upaya terstruktur, terkoordinasi di setiap organisasi untuk dapat memahami, mengurangi dan juga memanfaatkan risiko secara efektif. Nah, manajemen risiko ini dapat kita kategorikan. Yang pertama adalah risk identification, di mana risiko itu harus kita identifikasi, kemudian risk assessment, kemudian juga risk prioritization, di mana setiap risiko itu harus kita prioritaskan yang mana harus kita segera eksekusi. Nah, kemudian risk mitigation, kemudian monitoring dan review, di mana risiko yang ada itu kita harus tetap lakukan evaluasi dan juga review terhadap suatu risiko. Kemudian juga risk culture dan juga governance. Next. Nah, bahaya atau hazard. Apa yang dikatakan dengan bahaya atau hazard? Bahaya ini adalah sumber, kondisi ataupun aktivitas yang dapat merugikan dan juga membahayakan terhadap aktivitas yang ada pada saat ini. Kemudian resiko itu adalah kemungkinan ataupun peluang terjadinya kerugian terhadap pemaparan hazard ataupun bahaya. Nah, preventive action, di mana pengertian dari preventive action ini adalah kita sebagai perusahaan itu harus mampu meminimalisasi dampak negatif ataupun kerugian ataupun kecelakaan yang dapat memaksimalkan yang namanya peluang atau melalui pendekatan proaktif, terstruktur dan juga terintegrasi. Demikian yang boleh saya sampaikan materi sadari di bulan Februari ini. Terima kasih dan selamat siang bagi kita semua.